Gue baru sadar satu hal ya, kebanyakan orang itu ya sibuk ya, atau mungkin sok sibuk, tapi akhirnya gak maju-maju dia. Mereka udah kerja keras tiap hari lah, tapi ya at the end yang mereka dapetin tuh ya cuman rasa capeknya doang. Mereka gak maju-maju gitu. Basically orang-orang itu tuh jadi kayak cuman jalan di tempat, atau mungkin dia kayak lagi jalan di treadmill gitu. Dia kayak kesana jalan terus ya, sibuk terus, tapi dia nggak pernah maju, dia nggak pernah bergerak gitu dari spot dia sekarang. Dan menurut gua, mau di market, di bisnis, apapun di dunia ini, yang bakal menang atau yang bakal sukses itu bukan orang yang paling sibuk, tapi orang yang benar-benar tahu ya, kesibukan dia itu arahnya bakal kemana setelahnya gitu. Mungkin kalian bisa kerja keras ya, kalian bisa disiplin, bisa konsisten. Tapi kalau cara kalian untuk kerja keras, disiplin dan konsisten itu salah, ya itu hasilnya sama aja, semuanya nol gitu. Anggapan kayak kalian mau ngedayung perahu nih, tapi kalian nggak tahu nih, cara dayung perahu tuh alatnya pakai apa. Bukan pakai dayungan, tapi pakai sumpit gitu misal. Dia dayung pakai sumpit gitu. Ya itu kan nggak bakal maju-maju gitu. Dan gue banyak sekali lihat ya, orang itu salah paham ya soal yang namanya kerja ya, kata kunci kerja. Mereka tuh mikir ya kayak seberapa lama lu begadang, seberapa lama lu kerjanya, itu semakin bagus gitu. Padahal yang menurut gua kerja sebenarnya itu adalah seberapa besar value yang bisa lu ciptain dalam periode waktu sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Dan gua selalu lihat ya, kalau kerja itu adalah sebuah sistem ya. Seperti sebuah sistem, yaitu apa? Input dan juga output. Contohnya, waktu kalian, energi kalian, fokus kalian, itu adalah inputnya gitu. Dan hasil dari energi, waktu kalian itu, dan lain-lain itu adalah outputnya gitu. Dan mereka banyak yang bilang ya, dan bangga bilangnya, kayak, oh gue udah kerja 10 jam hari ini, 12 jam hari ini. Padahal ya hasil yang mereka lakukan dari pekerjaan itu tuh nggak ada gitu. Mungkin ya, bisa dibilang ya kayak cuma setetes gitu. Misal kerja 10 jam atau 12 jam, tapi hasil yang dia capai atau hasil yang dia hasilkan, itu cuma setetes. Karena mereka gak tahu ya cara memaksimalkan pekerjaan mereka dengan waktu yang sangat efektif gitu. Dan gue pribadi selalu mikir ya kalau energi kita itu adalah sebuah currency ya atau mata uang bisa gue bilang. Anggap kayak uang kertas aja gue bilang gitu ya. Jadi ada saatnya lu hemat, ada saatnya juga lu boleh boros gitu. Contohnya, kalau misalnya kalian buang energi kalian untuk hal yang gak ada value-nya atau yang gak penting, itu sama aja kayak kalian buang-buang duit kalian gitu ke laut atau ke jurang gitu kan, yang gak ada hasilnya. Makanya gue pribadi selalu cari prime time-nya gue. Prime time itu apa? Prime time itu ya waktu yang paling efektif di saat kita kerja. Namanya juga prime time gitu. Kalau gue pribadi ya itu di malam hari ya, sekitar jam 9 sampai jam 12-an, itu adalah prime time gue. Kalau gue biasa pagi, siang, sore itu gue kurang efektif kalau kerja gitu. Dan biasanya kalau misalnya lagi malam nih, gue bisa kerja cuma dalam 2 atau 3 jam, tapi hasilnya sama seperti gue kerja 7 sampai 8 jam di siang hari atau di sore hari gitu. Tapi dengan waktu gue cuma 2 sampai 3 jam, karena itu prime time gue bisa mungkin melebihi, lebih efektif jauh dibanding gue kerja 8 jam tapi di luar prime time gue gitu. Tapi ya tergantung lagi, prime time masing-masing orang berbeda. Ada yang dari pagi dia baru bangun dia langsung kerja tuh otaknya malah fresh gitu. Kalau gue nggak bisa, otak gue malah lemot kalau pagi. Jadi prime time gue malam, kalau orang lain ya tergantung kalian juga gitu. Dan menurut gue memang kerja keras itu penting. Tapi kalau misalnya kalian kerja keras dan kalian mencoba untuk produktif ya, tapi kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan, ya itu sama aja kan semuanya. Dan bahkan produktivitas ini, kalau misalnya kalian penuh dengan distraksi, semuanya itu it's actually gak ada gunanya. Contohnya apa? Seperti kayak ada notifikasi di HP, kalian jadi scrolling dulu. Kalian lihat nanti short form konten, scrolling TikTok dulu pas kalian lagi belajar atau kerja gitu. Otak kalian tuh butuh ya waktu mungkin 15 sampai 20 menit untuk kembali ke deep fokusnya gitu. Atau bahkan gak bisa ya untuk mencapai deep fokus lagi. Sekalinya udah deep fokus, kalau misalnya kalian malas scrolling nih, kalian malas scrolling segala macam, fokus kalian udah hilang gitu dan butuh waktu yang cukup lama untuk kembalikan fokus itu. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian ya untuk cuma scrolling 5 menit ya di saat kerja, kalian mikir kayak, ah udahlah gue istirahat dulu, gue scrolling dulu gitu pelan-pelan bentar-bentar 5 menit, 10 menit. Itu sayang waktunya. Kalian butuh waktu 20 menit lagi, mungkin 30 menit. Untuk apa? Untuk refresh otak kalian sampai bisa ke mode fokus lagi gitu. Dan mungkin kalau gue analogikan ya, ini gue analogin sebagai trading ya. Fokus itu adalah leverage ya. Kalau misalnya di saat kalian fokusnya penuh, itu kayak kalian open posisi dengan leverage yang gede. Makanya ya cuan kalian bisa jauh lebih gede. Seperti itu. Karena ya 1 jam kerja dengan mode deep focus, bener-bener deep focus ya, itu jauh mungkin bisa mengalahkan ya 10 jam kerja dengan ya fokus yang biasa aja. Dengan kondisi kita yang normal. Atau mungkin ya setengah sadar gitu. Jadi yang kuncinya itu adalah deep fokus. Makanya ya gue juga belajar ya untuk menghemat energi gue. Bukan artian gue jadi gak mau kerjakan sesuatu karena gue pengen hemat, gak kayak gitu. Tapi gue hemat dengan apa? Dengan cara ya, gue kalau misalnya mau take decision dalam sehari, gue mungkin cuma take decision 1 atau 2 doang gitu. Contoh deh trading deh.
Gue sehari trading berapa kali? Mungkin cuma satu atau dua, maksimal dua gitu. Bahkan gue nggak trading sama sekali kalau gue lagi gak nemu yang bagus. Kenapa? Karena semakin gue banyak take decision, otak gue semakin gak rasional. Udah capek duluan. Udah nggak bisa dalam deep fokusnya, udah nggak mungkin bisa berpikir secara logika lagi gitu. Jadi misal nih, gue lagi ada pekerjaan yang banyak, gue harus ambil keputusan ada 5 nih. Gue ambil keputusan satu dulu atau dua dulu dalam sehari. Sisanya yang menurut gue lebih gak penting, gue tunda buat besok, buat gue pikirin lagi. Karena gue butuh waktu untuk pikirin untuk take decision tersebut. Kalau gue langsung reckless ya, gue langsung kerjain semua, gue take decision di hari itu juga dengan cepet tanpa mikir, ya itu bisa jadi ya dapat keputusan yang salah atau gue milih keputusan yang salah gitu. Dan gue yakin juga untuk trading ya, kalian sering juga alami pasti. Jadi kadang ya, no position itu better ya dibanding kalian trading tanpa ya ada setup yang benar-benar menarik. Ya, misal kalian ada setup nih, kalian nemu ya, tapi setupnya kurang bagus. Tapi karena kalian pengen langsung banyak trading entry gitu, pengen banyak posisi, kalian langsung masuk ke trading Bitcoin, Ethereum, BNB dan lain-lain. Padahal chartnya belum sebagus itu gitu. Itu kan basically kayak kalian tuh setengah ngasal, bukan berpikir secara rasional dan benar-benar punya convictionnya gitu. Dan menurut gue ya kalian gak harus setiap hari gerak ya. Kalian harus learn when to stop ya. Karena ya menurut gue diam juga itu adalah sebuah strategi. Itu sebuah power juga di saat kita diam. Karena apa? Kita bisa evaluasi dan kita bisa mikir jauh lebih dalam di saat kita diam sebelum kita take decision. Dan bahkan ya gue lihat banget banyak orang ya. Bahkan nih gue pribadi zaman dulu ya. Gue selalu mikir kayak wah gue gak mau ada cash lah. Gue pengen trading terus tiap hari biar gue gak ketinggalan opportunity-nya gitu setiap hari. Tapi ya menurut gue itu kurang bijak. Kenapa? Karena tujuan trading pada awalnya apa? Menghasilkan cuan dengan apa? Dengan kita bisa trading dimanapun dan juga kapanpun. Kenapa kita malah jadi memperbudak diri sendiri untuk trading tiap hari gitu? Trading kan sebenarnya bebas. Kalian mau hari ini trading, mau besok gak trading, mau besok gak trading lagi, minggu depan baru trading ya silahkan gitu. Asalkan kalian baru nemu setup yang bagusnya gitu. Jangan jadi kalian yang memperbudak diri kalian sendiri dengan mindset yang gue harus cari duit tiap hari nih, trading tiap hari. Walaupun belum nemu setup yang bagus gitu. Dan terkadang ya kita itu harus berpikir bahwa less is more ya. Bukan karena kita malas ya. Tapi kalau kita kebanyakan pilihan, kita terlalu banyak melakukan sesuatu at once ya. Kita gak fokus terhadap satu hal, kita langsung ke semua hal gitu ya. Fokusnya, which is tersebar, yaitu kita kualitasnya bakal menurun gitu. Decision kita menurun, kualitas kita kerja menurun juga gitu. Dan decision yang berkualitas atau pilihan yang berkualitas menurut gue itu datang dari apa? Datang dari kita sudah deep focus, kita benar-benar udah dalam kesadaran penuh, baru kita take decision itu. Setelah kita mikir yang cukup panjang ya, dengan kita menghabiskan waktu mungkin beberapa lama gitu. Biar bisa berpikir itu secara rasional. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ya, kalian lagi stuck gitu, itu bukan karena kalian kurang pinter atau mungkin kalian malas ya. Mungkin karena kalian kurang fokus. Kalau di saat kalian udah fokus ya, menurut gue gak mungkin bisa stuck terus gitu. Mungkin stuck tuh ada ya. Kalian misal udah naik nih, ada flat dulu, baru dia naik lagi seperti chart aja gitu ya. Kayak di Bitcoin dimanapun itu, pasti ada. Tapi kalau misalnya kalian gak fokus itu, kalian sideways-nya itu jauh lebih lama gitu. Kalian stuck-nya lebih lama gitu. Dan yang harus kalian pahami, kalian itu gak bisa ya melakukan semua hal tuh serba semua sendiri gitu. Dan semakin kalian cepat sadar tentang hal itu ya, semakin cepat juga hidup kalian akan berubah. Gue gak bisa ya, gue desain, video editing, gue jadi kameramen dan lain-lain, gue gak bisa gitu. Yang gue bisa apa? Gue cuma bisa research ya, kasih call coin, dan gue aktif ya di crypto dan community gue gitu. Itu yang harus gue fokusin. Karena kalau misalnya gue belajar A, belajar B, belajar C, yang di luar bidang gue, akhirnya fokus gue terpecah-pecah. Akhirnya kualitas gue untuk gue mau ngasih call, mau gue trading dan lain-lain itu akan menurun juga gitu. Karena fokus gue terpisah-pisah atau terpecah belah. Makanya in order buat gue kayak kesannya bisa semua, serba bisa, itu kita butuh yang namanya apa? Automation dan juga delegation. Automation itu apa? Berarti automation itu ya bisa pakai AI atau mungkin kita udah punya partner ya atau mungkin manajer yang udah bisa kontrol sampai bawah-bawahnya. Jadi udah gue ajarin manajernya nih dan nanti manajer ini yang bakal kasih tahu atau ajarin lagi ke anak-anak yang lainnya gitu. Dan delegation ini gue bakal delegasiin orang yang skillnya mirip sama gue ya dan gue bakal suruh dia menggantikan posisi gue. Dan gue punya banyak waktu lagi untuk apa? Untuk lebih banyak belajar lagi gitu. Karena ya dalam dunia ini ya kita sampai mati pun tetap harus terus belajar gitu. Mau orang udah sesukses apapun, bahkan Elon Musk, Mark Zuckerberg dan lain-lain yang hartanya udah ratusan miliar dolar, tetap ya mereka itu tetap butuh ilmu dan harus terus belajar gitu. Jadi apapun ya bisa diulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya kayak post di IG atau post di YouTube, ya gue bakal pakai otomatisasi gitu. Dan apapun ya yang orang ini bisa lakukan yang mirip 80% seperti yang bisa gue lakukan, gue bakal delegasiin. Kan gak ada 100% ya, orang sama dunia ini tuh gak ada.
gua nih sama misal partner gua, misal gua ada partner gitu ya, 100% caranya semua mirip, sama persis 100%, itu nggak ada. Tapi kalau dia bisa 80% kerjakan apa yang bisa gua kerjakan, itu udah bisa gua delegasiin, gitu. Jadi gua tinggal feel 20% yang dia nggak bisa, sesimpel itu. Jadi pekerjaan gua ikut menurun, dan gue bisa fokus belajar juga gitu at the end. Dan satu lagi yang harus kalian tahu ya, kalian harus berhenti mengejar sempurna ya. Gue juga orang sebenarnya yang perfeksionis. Gue dulu pengen semua serba sempurna dulu baru gue mulai. Tapi ya setelah itu gue sadar ya bahwa dunia ini emang gak ada yang sempurna. Mending kita di saat kita udah 70% sempurna, kita langsung maju, langsung hajar, langsung take action. Dibanding kita tunggu sampai 100% sempurna, which is gak mungkin terjadi karena dunia ini gak ada yang sempurna 100% kecuali Tuhan, ya kita nggak bakal mulai-mulai nanti. Dan perfection itu atau perfect itu adalah musuh dari progress menurut gua. Karena coba kalian kalian bayangin ya, kalian misal udah ada planning nih, misal pengen liburan gitu, misal ke Jepang atau kemana, kalian planningnya udah dari 2 tahun, kalian kebanyakan mikir, "Oh nanti pasportnya gimana ya? Oh nanti gimana ya? Ini transportasi gimana ya?" Destinasi wisatanya dari A ke Tokyo, ke Kyoto, kemana-mana dan lain-lain itu. Biasanya kalau kalian udah terlalu planning jauh-jauh hari tapi gak langsung take action, itu akhirnya gak bakal jadi gitu. Kalian akhirnya gak jadi ke Jepang gitu. Akhirnya kalian di Indo lagi ya biasa-biasa lagi gitu. Kalian gak bakal liburan gitu akhirnya. Tapi kalau misalnya kalian cuman mikir, oh yuk kita tahun depan ke Jepang yuk. Misal langsung bilang Januari gitu 2026 ke Jepang dari tanggal segini udah beli tiket dan gak usah terlalu banyak rencana. Itu jauh lebih cepat langsung take action. Dibanding kita mikir dulu akhirnya kita baru beli tiket. Pas mau beli tiket juga kita mikir, kita beli tiketnya pakai pesawat apa ya? Kita bisnis kelas atau ekonomi ya? Itu terlalu lama, akhirnya nggak bakal jadi gitu. Jadi pada akhirnya di dunia ini gamenya itu bukan seberapa banyak kesibukan dia atau seberapa sibuk dia, tapi seberapa fokus dia atau kalian ya di saat kalian kerja. Dan kalian tahu arah fokus kalian ini kemana, tujuannya kemana. Kalau misalnya gue fokus trading terus setiap hari, gue improve terus. Ya, gue punya community juga, gue sambil belajar. Biar gue belajar bisa deliver juga informasi ke murid-murid gue gitu semua. Dan tujuan gue apa? Menjadi trader terbaik di Indonesia gitu. Mungkin dalam 5-10 tahun lagi. Kalian juga bantu doain aja ya. Karena gue banyak lihat ya orang-orang yang udah kerja keras seumur hidup mereka ya. Tapi mereka nggak ada progres ya. Mereka nggak maju-maju. Contohnya apa? Ini bukan gue mau merendahkan ya. Kayak supir Grab atau office boy dan lain-lain ya. Itu kayak nggak pernah maju gitu hidupnya. Karena apa? Karena mereka nggak fokus. Mereka nggak paham leverage. Mereka juga nggak pernah mikir gitu untuk evaluasi dan stop dulu. Setelah dia udah mencapai suatu goals, mereka tuh nggak stop dan evaluasi dulu. Next stepnya gue harus kemana ya? Gue harus melakukan apa itu mereka nggak pernah mikir. Bahkan dari gaji mereka aja, mereka nggak pernah mikir kayak gue harus nabung di mana ya? Setelah nabung gue harus investasi di mana ya? Gue harus beli aset A atau aset B. Itu mereka nggak pernah mikir. Itu cuma mikir ya gaji bisa buat hidup, ya dia habisin. Dapat gaji lagi, bisa hidup lagi, habisin lagi. Ya itu nggak bakal maju-maju. Itu kayak jalan di treadmill bisa gue bilang. Mungkin kalian bisa ya kerja 12-16 jam sehari ya. Tapi kalau energi kalian nggak difokuskan ke pekerjaan kalian, mungkin kalian kena distraksi lah, scrolling TikTok dan lain-lain semua. Atau mungkin jadi ngobrol sama temen, jadi ngegosip bareng temen dan lain-lain. Ya itu nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya lu bisa kerja ya, cuman dalam waktu 2-3 jam, tapi lu bener-bener deep fokus ya, tanpa ada distraksi dan apapun, gua yakin itu 100 kali ya, hasilnya bakal lebih besar dibanding kalian kerja 12-16 jam, tapi tanpa kalian fokus. Dengan waktu yang kecil, tapi bisa mendapatkan output yang jauh lebih besar. Jadi mulai sekarang gue harap kalian kerja itu bukan biar kelihatan sok sibuk ya. Dan kalian kerja dengan waktu yang efektif. Dengan input yang kecil tapi outputnya besar. Yaitu dimana di deep focus kalian, fase deep focus kalian. Atau yang tadi gue bilang prime time ya. Kalau gue malam ya kalian mau pagi atau siang ya terserah kalian gitu. Dan kalian ya tetap harus fokus ya kerja untuk nyiptain value. Dan terakhir kerja untuk ya membangun kehidupan lu yang lu impikan ya selama ini. Jadi gue harap kalian jangan ngasal kerja terus tanpa ada arah ya. Karena waktu itu nggak bisa dikalahkan, tapi waktu itu bisa dimanfaatkan.